warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Mirasi. Saya Randy Afrianto. Saya Veranica. Saya Ikrades Diarista. Saya Firdaus. Kami dari kelompok 3 ingin mewawancarai Ibu Dr. Risa Purwati mengenai penyakit pada sistem alat reproduksi, khususnya penyakit sifilis. Oke, langsung saja kita ke proses wawancaranya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Mirasi, siswi dari SMP Negeri 2 Tuluk Keramat, sekaligus perwakilan dari kelompok 3. Berhubung kami diberi tugas oleh Ibu Melina Getisari untuk mewawancarai salah satu petugas kesehatan mengenai penyakit pada sistem alat reproduksi, khususnya penyakit sifilis. Mohon maaf sebelumnya, dengan Ibu siapa? Nama saya Dr. Risa Purwati. Sudah berapa lama menjadi dokter? Saya menjadi dokter udah tahun 2011. Tahunnya kayak 11. berapa tahun bang? 11 tahun. Ayolah 11 tahun. Saya bertugas sebagai dokter udah 11 tahun. Apakah kita bisa memulai wawancaranya sekarang? Ya silakan. Oke, saya mulai dengan pertanyaan pertama. Apa itu penyakit sifilis atau yang sering disebut dengan penyakit raja singa? Jadi penyakit sifilis adalah salah satu penyakit menular seksual, penyakit infeksi menular seksual yang ditularkan salah satunya melalui hubungan seks. Karena penyebabnya adalah bakteri. Nama bakterinya adalah bakteri Treponema pallidum. Lanjut pertanyaan kedua, apa gejala awal dari penyakit ini? Jadi penyakit sifilis ini dia memiliki stadium-stadium. Jadi biasanya gejala awalnya berupa infeksi pada genital atau pada alat reproduksi atau pada alat kelamin. Nah, jadi biasanya gejala awalnya berupa luka atau disebut ulkus kalau bahasa medisnya yang tidak terasa nyeri. Nah, jadi biasanya dia timbul luka pada alat kelamin, bisa pada alat kelamin laki-laki ataupun alat kelamin perempuan. Apa dampak dari penyakit sifilis ini? Jadi penyakit sifilis suatu penyakit menular seksual yang salah tadi ditularkan melalui hubungan seksual. Jadi dampaknya penyakit ini dia bisa menyebar ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Nah, jadi bisa menyerang ke kulit, yang dalam jangka panjang dia bisa menyerang ke kulit, ke otak, ke kelenjar, ke paru-paru, bahkan sampai ke tulang. Dan pada kondisi tertentu biasanya pada pasien dengan daya tahan tubuh yang rendah seperti penyakit HIV, jadi penyakit sifilis bisa timbul sebagai salah satu penyakit penyerta pada penyakit HIV. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Siapa yang beresiko terjangkit penyakit ini? Jadi karena tadi penyakit sifilis adalah penyakit yang menular lewat hubungan seksual, jadi tentunya yang berisiko untuk tertular yang pertama adalah orang-orang yang melakukan seks berisiko, perilaku seks berisiko, contohnya misalnya seks di luar nikah, seks dilakukan dengan pasangan berganti-ganti, atau pada seks dengan homoseksual misalnya. Jadi kondisi seperti itu biasanya menyebabkan seseorang bisa menjadi berisiko untuk terinfeksi penyakit sifilis. Lanjut, apakah Ibu pernah menangani pasien dengan penyakit ini? Pernah menangani pasiennya. Bagaimana cara penularan penyakit ini? Nah, tadi salah satunya penularan penyakit sifilis adalah melalui hubungan seksual, karena kumannya, bakterinya hidup atau berada di cairan dari alat kelamin laki-laki ataupun perempuan. Jadi seks berisiko contohnya misalnya seks di luar nikah, seks dilakukan dengan pasangan berganti-ganti, atau pada seks dengan homoseksual misalnya. Jadi kondisi seperti itu biasanya menyebabkan seseorang bisa menjadi berisiko untuk terinfeksi penyakit sifilis. Lanjut, apakah Ibu pernah menangani pasien dengan penyakit ini? Pernah menangani pasiennya. Bagaimana cara penularan penyakit ini? Nah, tadi salah satunya penularan penyakit sifilis adalah melalui hubungan seksual, karena
kumannya, bakterinya hidup atau berada di cairan dari alat kelamin laki-laki ataupun perempuan. Jadi lewat hubungan seksual yang berisiko tadi, jadi kuman sifilis atau bakteri sifilis bisa masuk ke tubuh orang lain sehingga dapat menularkan penyakit sifilis. Bagaimana cara pencegahan agar tidak terkena penyakit sifilis? Nah, tentunya karena tadi dia menular lewat hubungan seksual yang berisiko, maka pencegahan yang utama adalah jangan melakukan hubungan seksual yang berisiko. Jadi ganti-ganti pasangan, hubungan seks di luar nikah ya. Jadi karena hal-hal tersebut dapat memicu terjadinya penularan dari penyakit sifilis. Lanjut pertanyaan terakhir. Bagaimana cara mengobati penyakit sifilis? Jadi penyakit sifilis dia dapat diobati. Untuk obatnya yang pertama adalah dengan penggunaan antibiotik. Jadi untuk penggunaan antibiotiknya biasanya lewat suntikan, biasanya diberikan 3 kali suntikan. Jadi tidak 1 kali tidak langsung sembuh. Jadi harus bertahap. Selain itu tadi tentunya jangan menjaga kebersihan ya, tidak melakukan perilaku seks berisiko. Jadi apabila ada pasien yang mengalami penyakit sifilis, maka pasangannya pun harus dilakukan pemeriksaan dan pengobatan juga. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya pertanyakan. Terima kasih telah meluangkan waktu dan menjawab pertanyaan saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.